Betty. Selamat siang Bu Betty, sehat Bu Betty? Sehat, selamat siang. Assalamualaikum Rama. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Ini Bu Betty, apakah siang ini Bu Betty ada waktu? Ada, kebetulan ini saya lagi nggak ngajar, lagi santai Bu. Ya, saya mau minta tolong kepada Bu Betty. Jadi saya sudah janjian dengan Bu Lisna akan melaksanakan proses coaching. Jadi saya sebagai coach, Bu Lisna sebagai coachingnya. Jadi Bu Lisna itu sedang memiliki permasalahan. Nah, apakah Bu Betty berkenan untuk mengamati pelaksanaan coaching yang akan kami lakukan? Oh bisa, berkenan Bu. Alhamdulillah bisa Bu. Ya. Berarti nanti Bu Rahma sebagai coach dan Bu Lisna sebagai coachingnya dan saya sebagai pengamatnya. Iya betul. Apakah Ibu Rahma sudah menyiapkan rubriknya? Oh sudah Ibu, ini rubrik yang akan saya lakukan. Rubrik penilaian sosialnya. Ya. Terus Ibu sebagai coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot pada identifikasi masalah dan rencana aksi Bu. Jadi kebetulan saya sebelumnya memiliki kelemahan di dalam memberikan pertanyaan berbobot. Jadi untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut. Berarti Ibu yang ingin dikembangkan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Seperti itu. Iya. Berarti ini ya Bu. Terus spesifiknya saya berarti nanti observasi yang bagian mana Bu? Yang di bagian mananya untuk mengobservasinya? Ya, untuk pengobservasiannya berarti nanti Bu Betty fokusnya kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada coaching di identifikasi masalah dan rencana aksinya Bu. Berarti nanti saya keseluruhannya nanti lebih fokus ke arah itu ya Bu? Iya betul. Ya. Oke Bu, menurut Ibu kalau ingin dikembangkan itu kira-kira kondisinya seperti apa sih Bu? Ya, untuk indikator keberhasilannya itu bisa dilihat dari nanti bagaimana si coach dapat mengembangkan dirinya seperti itu Bu. Kira-kira kapan ini mulai coachingnya? Ya, mungkin sebentar lagi. Tadi saya sudah janjian dengan Bu Lisna jam 1. Mungkin Iya. sebentar lagi akan datang. Itu Bu Lisna. Oh iya. Sampai ke Bu Lisna. Silakan duduk Bu Lisna. Ya. Bu Lisna ada waktu? Ya, alhamdulillah ada waktu Bu. Tadi saya sudah bertemu dengan Bu juga. Kemarin kita sudah janjian ya Bu Lisna. Kita sudah janjian akan melaksanakan proses coaching dengan terhadap permasalahan yang Ibu Lisna hadapi. Kira-kira ada masalah apa dan apakah apa saja yang bisa saya bantu? Gini loh Bu, terkait masalah yang saya hadapi sekarang ini, saya itu ada salah satu murid di kelas saya. Anak tersebut itu jarang sekali berangkat. Satu minggu itu bisa hanya 2-3 kali berangkat. Terus pada saat berangkat pun bajunya itu selalu besaran, bajunya besar, baca ukurannya. Kemudian rambutnya itu jarang dipangkas juga, laki-laki Bu. Untuk seringnya agak gondrong gitu Bu. Kalau diingatkan pun pangkasnya agak nantian juga langsung kemudian tersebut dipangkas. Terus di samping itu kukunya panjang-panjang dan hitam. Seperti itu. Pokoknya kayak seperti berangkat, jarang berangkat, iya berangkat cuman disuruh berangkat gitu sama orang tuanya mandi pagi seperti itu. Jadi kondisi secara detailnya gambarannya akhirnya si anak itu dalam pelajaran itu tertinggal, otomatis kan nggak berangkat materinya nggak tahu, kemudian nilainya akhirnya kosong-kosong. Terus saya juga akhirnya nggak mengenal anak tersebut dalam arti kalau sering berangkat kan saya bisa pendekatan gitu, maksudnya bisa lihatlah anaknya gimana, dia kesulitannya gimana, potensinya dia itu gimana, kan seperti itu. Karena cara berangkat akhirnya ya semuanya tertinggal seperti itu. menurut Ibu Lisna apa penyebab siswa Bu Lisna bisa seperti itu? Penyebabnya itu lingkungan kemungkinan Bu. Karena mungkin di lingkungannya itu banyak anak-anak yang putus sekolah. Kayaknya di lingkungan anak tersebut saya lihat dari informasi banyak yang putus sekolah. Akhirnya jam-jam sekolah itu
banyak anak di rumah seperti itu, Iya. maksudnya main game, main handphone, Iya. seperti itu. Terus kira-kira apa yang sudah Bu Lisna lakukan untuk menghadapi murid Bu Lisna yang seperti itu? Yang pertama, paling pertama kan pasti memanggil orang tua ya Bu, konsultasi dengan orang tua. Konsultasi dengan orang tua pun sudah 2 kali dipanggil ya Bu. Yang pertama sebelum naik sebelum pendaftaran, saya panggil orang tuanya, bilang iya Bu nanti saya perbaiki gitu. Ini saya anaknya ingatkan, padahal dari kelas 3 juga masih seperti itu. Terus setelah nilai rapot pun, penerima rapot itu gimana kok anaknya nggak ada perubahan, ya itu nanti di semester 2 kok saya perbaiki, tapi sampai sekarang masih seperti itu. Setelah orang tua dipanggil itu tidak ada perubahan sama sekali. Oh, berarti setelah memanggil orang tua belum terlihat perubahannya ya Bu, masih sama. Iya. Seperti itu. Berarti kira-kira kalau seperti itu apa langkah selanjutnya yang akan Bu Lisna lakukan? Kemarin setelah memanggil orang tua, saya mencoba langkah yang berbeda lagi Bu. Memberikan pembelajaran kompetensi sosial emosional Bu, Ya. berupa memberikan bimbingan konseling kepada anak Ya. tersebut. Memang saya panggil khusus, saya tanyakan ya basa-basi lah sama anak tersebut, kenapa kamu kemarin gak berangkat, katanya apa namanya orang tuanya habis sakit. Loh kalau orang tuanya sakit kan kamu punya kakak kan, kok nggak izin ke guru, dan berulang terus seperti itu. Ya Bu, kalau maksudnya apa alasannya banyak lah seperti itu. Ya sudah, bilang ke anaknya juga apa ya, nanti gini aja deh, kalau nggak ada yang nganter, rumahnya memang agak jauh dari sekolah, agak jauh dari teman-teman yang lain. Kalau misalnya nggak ada yang nganter, ya Bu guru bisa, maksudnya dalam artian Bu guru berangkat kamu tunggu di depan gang, kan biar nggak terlalu masuk. Bu guru berangkat kamu di depan gang, nanti Bu guru konsen deh biar kamu berangkat, apa ada masalah lain. Ya Bu janji kalau saya nggak bolos-bolos lagi gitu ya. Kalau misalnya kamu memang sakit ya izin ke Bu guru, jangan nggak izin sama sekali, kita nyari kayak gitu ya. Terus iya Bu, ya sudah akhirnya anaknya setelah itu memang ada perbaikan, maksudnya berangkat tapi masih ada bolosnya, cuman ada perbaikan sedikit. Menurut Ibu kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang ingin diterapkan untuk melaksanakan pendekatan dengan anak tersebut? Lebih kesadaran diri sama tanggung jawab dia gitu. Kesadaran diri bahwa saya itu wajib mengikuti pendidikan, ya kan, harus ikut, kan memang wajib anak usia sekolah kan harus ikut pendidikan, sama tanggung jawab dia sebagai seorang siswa gitu, tanggung jawab kamu harus berangkat seperti itu. Kira-kira menurut Ibu cara apa yang digunakan untuk mengintegrasikan dua kompetensi tersebut? Ya tadi sih balik lagi ya Bu, konseling tadi kan sudah integrasi, yang tanggung jawab sudah saya berusaha untuk konseling sama anak tersebut. Kompetensi tadi sudah saya gabungkan, yang penting cari saya pikir cari akar masalahnya dulu. Setelah itu bareng-bareng sama anak tersebut, sesuai dengan segi distribusi ya kesadaran anak tersebut, gimana buat memperbaiki dirinya sendiri seperti itu. Gitu. Lalu setelah berarti itu sudah pernah dilakukan Sudah pernah dilakukan. Kalau sudah pernah dilakukan berarti ada perubahan dalam diri anak tersebut atau ya sudah, tapi tadi belum maksimal masih ya. ada ya. Berarti untuk kedepannya supaya anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik lagi, apakah rencana yang akan Ibu Lisna lakukan? Tadi Ibu bikin kesepakatan kelas, memang sudah ada kesepakatan kelas, tapi lebih dijelaskan lagi terutama untuk anak-anak, karena memang anak-anak belum 100% sadar yang namanya kesepakatan kelas, maksudnya belum benar-benar diterapkan dalam diri sendiri gitu loh, masih ya sekedar kesepakatan gitu, belum merasa disiplinnya dan tanggung jawabnya masih kurang. Nanti kan kesepakatan kelas diperbaiki, disempurnakan lagi, terutama pada saat anak itu berangkat kan kita jelaskan. Terus kemudian balik lagi sering bikin jurnal harian anak, maksudnya sikapnya anak, perubahannya seperti apa, kemudian
lebih dekat lagi sama anak tersebut. Jangan sampai kita menjudge anak tersebut sampai anak tersebut bikin nyaman lah. Iya. Caranya bikin nyaman anak tersebut pengen ke sekolah seperti itu rencana saya. Iya. Berarti tadi dari permasalahannya Bu Lisna sudah menyampaikan solusinya sendiri ya. Jadi dengan coaching ini Bu Lisna bisa menggali bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Jadi solusi dari Bu Lisna yang pertama memanggil orang tua sudah dilakukan. Terus yang kedua ada mengintegrasikan kompetensi sosial emosional anak ya, kesadaran diri dan tanggung jawab, dan ada juga meningkatkan iklim positif ya, iklim budaya positif di sekolahnya. Nah kira-kira untuk rencana-rencana yang akan Ibu Lisna lakukan, kapan Bu Lisna akan melaksanakannya? Segera mungkin Bu, habis libur puasa ini ya, berarti mungkin pada saat berangkat itu mulai saya laksanakan. Oh, baik. Menurut Ibu Lisna itu siapa saja yang dapat berkontribusi dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Yang bisa berkontribusi ya semua anak sejawat sih, Bu, saling mengingatkan, terus terutama teman-temannya yang satu kelas mendukung, maksudnya memberikan dukungan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, terutama di kelas. Lalu berdasarkan hasil percakapan pada siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu Lisna dapatkan? Bahwa mengenal karakteristik siswa itu sangat diperlukan. Kesadaran terutama pembelajaran tentang sosial emosional anak. Kita tidak bisa serta-merta menyuruh anak itu sesuai dengan kehendak kita ya, Bu. Maksudnya tadi sudah dipanggil orang tua, kan kalau orang tuanya berangkat terus tapi gak ada kesadaran diri dari anak, ya sama saja seperti itu, Bu. Itu yang saya pelajari. Iya, wah bagus sekali ya Bu Lisna. Jadi Bu Lisna tadi sudah menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang sedang Bu Lisna laksanakan, sedang Bu Lisna hadapi ya. Semoga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai guru dengan melakukan pendekatan kepada anak dengan cara mengintegrasikan kompetensi sosial emosional anak. Nah, oh iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya pada hari ini sudah mendengarkan curhatan dari saya. Terima kasih sekali Ibu. Iya, Ibu Lisna hebat. Ibu Lisna pasti bisa karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Baik Ibu, terima kasih. Saya mau pamit dulu nih Bu. Semangat ya Bu. Ya, tetap semangat ya, Ibu terima Lisna. kasih Bu. Alhamdulillah Bu Betty, proses coaching yang saya lakukan sudah selesai. Saya mohon bimbingan dan masukannya dari Bu Betty sebagai pengamat dalam kegiatan coaching tadi. Alhamdulillah ya Bu, sudah beres ya Bu. Ya. Tadi kan tujuan Bu Rahma kompetensinya untuk masalah tentang pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Terus menurut Bu Rahma bagaimana tadi dalam proses coachingnya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam mengidentifikasi permasalahan Bu Lisna dan dalam rencana aksinya Bu. Saya rasa saya sudah melakukan yang lebih baik dari kegiatan-kegiatan coaching sebelumnya yang saya lakukan. Berarti sudah ada peningkatan ya Bu dalam memberikan pertanyaan berbobot? Iya, sudah ada peningkatan, menurut saya seperti itu Bu. Tadi saya mencatat selama Ibu mengobrol itu dengan Bu Lisna ya. Iya. Nah, terutama dengan pertanyaan berbobot tadi emang sudah bagus menurut saya. Terus masalah dengan tentang tujuannya, mengidentifikasinya sudah bagus. Cuman ini ada catatan yang di saya itu masalah mungkin Bu Rahma kelupaan masalah ini yang skala dari 0 sampai 10 itu belum ditanyakan ke Bu Lisnanya kondisinya bagaimana dalam masuk skala berapa itu mungkin belum tergambarkan dalam coaching tadi ya Bu. Iya betul sekali Bu, tadi saya lupa Bu. Ya nggak apa-apa, nanti untuk coaching berikutnya mungkin bisa diperbaiki lagi. Iya. Ibu sebenarnya udah bagus, udah masalah sedikit banyak udah tanggung masalah tujuannya, terus aksi nyatanya, terus tanggung jawabnya Bu Lisna sudah dimasukkan semua dalam coaching tadi ya Bu. Iya. Terus kedepannya Ibu mau bagaimana lagi untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya saya akan lebih
menggali lagi, membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali kompetensi yang dimiliki coach sehingga coach dapat mengembangkan dirinya. Seperti itu, Bu. Dan saya mungkin akan membuat catatan-catatan kecil supaya hal-hal yang penting tidak terlewat seperti itu. Oh ya, bagus sekali, Bu. Berarti untuk menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data itu kedepannya mungkin Ibu nanti akan itu ya meningkatkan apa lagi? Ya, selain meningkatkan pertanyaan berbobot dalam identifikasi masalah dan rencana-rencana aksi juga kedepannya saya akan lebih membawa suasana yang nyaman saat pelaksanaan coaching supaya si coach juga dapat lebih mengembangkan dirinya seperti itu. Karena kalau suasana yang nyaman sama ngobrolnya nyaman kan nanti si coach akan merasa nyaman, jadi dia bisa mendapatkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dia inginkan sehingga dia dapat mengembangkan dirinya seperti itu. Bagus sekali itu, Bu. Terima kasih Bu Betty atas waktunya sudah membantu mengamati saya dalam proses coaching kali ini. Saya mohon maaf ya Bu, saya menyita waktunya Ibu dalam untuk hari ini. Terima kasih banyak sekali Bu Betty mau mengamati proses coaching yang sudah saya lakukan. Iya, luar biasa ini Bu. Ini memang kita sama-sama belajar ya Bu, saya agar menjadi lebih baik lagi memajukan dunia pendidikan kita. Semoga semakin maju. Nanti kedepannya mungkin Ibu akan coaching lagi dengan Bu Risna untuk hasilnya bagaimana. Iya. Terima kasih banyak Bu Betty. Iya, Saya pamit sama-sama. dulu.